Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fi kulli umuri din wa dunya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walahu wa la hawla wa la amma ba'd. Ikhwati fillahi fiddin, alhamdulillah kita kembali untuk melanjutkan qiraah kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan masuk ke bab fi'il. Ya, setelah beliau penulis dan pensyarah membahas mengenai kalam, kemudian penyusun kalam, macam-macamnya, tanda-tanda i'rabnya. Kemudian yang pertama isim. Setelah itu kita sekarang sampai ke bagian fi'il. Silakan dibuka, kita baca kitab tersebut, halaman yang ke-59. Masuk ke babul af'ali. Qala al-musannifu babul af'ali. Al-af'alu thalathatun. Fil fi'il itu ada 3. Ya, madin, mudhari'un, wa amrun. Ya, yang pertama fi'il madi, kedua fi'il mudhari', dan terakhir fi'il amr. Jadi di sini 3 di sini adalah 3 fi'il ditimbang dari sisi ikatan waktunya, ya. Bidibari zamanihi. Nahu doroba wa yadribu wadrib. Seperti fi'il doroba ini mewakili fi'il madi, yadribu untuk mudhari, dan idrib mewakili amr. Kemudian al-mu'allif mengatakan fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka di antara ketiga fi'il tadi, fi'il madi itu senantiasa di fathah huruf terakhirnya. Ya, huruf terakhirnya senantiasa berharokat fathah. Asyarhu, ya. Kemudian sang pensyarah menjelaskan kalam mu'allif. Yanqasimul fi'lu ila madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il terbagi menjadi, seperti dikatakan tadi, ini menurut zamannya. Dan nanti ada pembagian fi'il dengan itibar yang lain. Fal madi nahu doroba. Maka untuk fi'il madi contohnya fi'il doroba. Wal mudhari'u contohnya nahu yadribu. Wal amru nahu drib. Dan untuk fi'il amr misalnya fi'il idrib. Walikulli fi'lin min hadhil af'ali, dan masing-masing fi'il dari fi'il tadi yang disebutkan, yang madi, mudhari, atau amr, ahkamun khasatun bihi. Ya, masing-masing fi'il tadi memiliki hukum-hukum yang khusus dengannya. Ya, fi'il madi punya ketentuan sendiri, mudhari punya ketentuan sendiri, demikian pula nanti amr juga punya ketentuan sendiri. Dalam hal ini menurut bangunan maupun i'rabnya ataupun binanya. Yang pertama al-fi'lul madi adalah fi'il madi. Hukmuhu yubna daiman, ya, dia senantiasa mabni, ya. Walahu salasu halatin, dan mabninya fi'il madi di sini ada 3 keadaan. Nah, padahal tadi mu'allif mengatakan fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Ya, keadaannya cuma satu, ya, maftuhul akhiri. Tapi bang pensyarah menyebutkan ada 3 keadaan. Al-halah al-ula yubna alal fathi. Ya, fi'il madi itu mabniun alal fathi. Ya, idza lam yattasil bihi syai'un. Ini apabila fi'il madi tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun setelahnya. Nahu qouli ta'ala, seperti
firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuki. Tuhanmu telah berkata. Kata qala di sini mabniun alal fathi, ya. Kemudian awit tasolat bihi ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Atau jika yang kedua, tadi yang pertama ketika tidak bersama dengan satu apapun. Dan bisa juga nanti apabila ia itasolat bihi ta'ut ta'nisi sakinatu, bersama dengan tak ta'nis juga sama nanti keadaannya mabniun alal fathi. Nahwu qouli ta'ala qalat namlatun. Ya, ratu semut berkata. Maka di sini fi'il madinya telah bersama dengan tak ta'nis sakinah. Karena fa'ilnya itu mu'annats. Tapi tetap saja di sini hukumnya mabniun alal fathi. Au ittasalat bihi aliful itsnaini. Demikian pula ketika ia bersambung fi'il madhi tersebut dengan alif itsnain, alif yang menunjukkan musanna. Nahwu qouli ta'ala wa qala alhamdulillahi. Dan mereka berdua mengatakan alhamdulillah. Maka ketika fi'il madhi bersama dengan alif itsnain wa qala, maka juga sama keadaannya, yaitu mabniun alal fathi. Jadi fi'il madhi itu dimatnikan di atas fathah. Ini apabila ia satu tidak bersambung dengan sesuatu apapun, atau ia bersambung dengan tak ta'nis sakinah, atau ia bersambung dengan alif itsnain. Maka nanti ketika keadaan ini, maka keadaannya adalah keadaan yang pertama, yaitu mabni dengan fathah. Asaniyah, keadaan yang kedua, yubna ala dhammi. Fi'il madhi dimabnikan di atas dhammah. Kapan? Idza tasalat bihi wawul jama'ati. Jika fi'il madhi bersambung dengan wawul jama'ah. Nahwu qouli ta'ala wa qalu sami'na. Dan mereka mengatakan sami'na, ya, kami telah mendengar. Maka fi'il qalu di situ fi'il madhinya bertemu dengan wawul jamaah. Ini wawulnya adalah wawul jamaah, menunjukkan jamak. Maka tidak lagi ia huruf terakhirnya berharokat fathah, tetapi dengan dhammah. Ya, qalu fi'il madhinya bertemu dengan wawul jamaah, maka yubna ala dhammi. Kemudian kalau kita lihat di situ ada alif, itu alif fariqah. Ya, pembeda antara wawu jamaah dengan wawu yang lainnya. Ya, ala kulli hal keadaannya cuma satu. Apabila fi'il madhi bertemu dengan wawu jamaah, maka dia nanti mabninya ala dhammi. Asalifah yubna ala sukuni. Fi'il madhi juga bisa yubna ala sukuni, dimabnikan dengan sukun. Kapan? Idza tasalat bihi ta'ul fa'ili. Apabila ia bersambung dengan ta' fa'il. Berkenaan dengan istilah fa'il tadi sebenarnya juga bertemu dengan fa'il, yaitu alif itsnain dan wawul jamaah. Namun di sini ta'ul fa'il berarti fa'ilnya itu berupa dhamir, berupa huruf ta. Misalnya fi'ilnya kataba. Maka kalau kataba itu, maka ta di situ adalah ta fa'il. Katabta, maka ta yang bersambung dengan fi'il kataba tadi, itu juga ta fa'il. Ya, bisa katab itu, bisa katabta, bisa pula katabti. Demikian pula katabtuma. Itu katabtuma. Maka ini juga sama, adalah ta fa'il. Jadi maksudnya apabila fi'il madhi bersama dengan huruf-huruf tadi, ya, dia adalah isim dhamir yang namanya ta'ul fa'ili. Nahwu qoulihi ta'ala ma qultu lahum. Ya, aku tidak mengatakan kepada mereka. Maka di sini fi'il qala asalnya sebenarnya berkata itu qala bertemu dengan ta fa'il, yaitu tu di sini. At-ta'u adalah ta fa'il.
Nah, ketika bertemu dengan huruf tak fa'il ini, maka fi'il madhi itu mabniun ala sukuni. Ya, jadinya kultu. Ya, bukan kolatu lagi, tapi kultu. Ya, dan juga nanti kalau bertemu dengan tak fa'il yang lainnya selain tu. Atau dia juga memberi dengan sukun apabila bertemu dengan na al-fa'ilina. Ya, domir na yang menunjukkan pelakunya banyak, ya, tapi mutakallim, ya, kami, nahnu. Maka juga ketika bertemu dengan na al-fa'ilin ini, maka ia juga mabni dengan sukun, nahwu qouli ta'ala wa qulna lahum, dan kami berkata kepada mereka. Maka fi'il qala bertemu dengan na al-fa'ilin, yubna ala sukun, jadilah kulna. Atau juga au nunul inasi, kalau fi'il madhi bertemu dengan nun inas, ini juga termasuk domir. Seperti qouli ta'ala wa qulna hasya lillahi, dan mereka mengatakan maha suci Allah. Ya. Nun di sini na pendek, kalau panjang na al-fa'ilin, kalau pendek nun inas. Nah, fi'il madhi bertemu dengan nun inas, maka yubna ala sukuni. Nah, kalau kita ulangi tadi, fi'il madhi itu hukumnya senantiasa mabni. Tapi mabni ini, kata pensyarah, ada 3 keadaan. Bisa mabni dengan fathah, mabni dengan dhammah, bisa pula dengan sukun. Nah, kapan dia mabni dengan fathah? Nah, ini ada 3 kondisinya. Nah, kalau ia tidak bertemu dengan apapun setelahnya, ya, dari domir-domir ataupun tak ta'anis sakinah, ya, tidak dari domir-domir kecuali ada nanti. Yang pertama, tidak bertemu dengan apapun setelahnya. Kedua, kalau ia bertemu dengan tak ta'anis sakinah. Ketiga, kalau ia bertemu dengan alif itsnain, mabni dengan fathah. Keadaan yang kedua, mabni dengan dhammah. Ini khusus apabila ia bertemu dengan wawul jamaah. Dan terakhir, mabni dengan sukun. Ini apabila fi'il madhi bertemu dengan 3 perkara. Pertama, bertemu dengan tak fa'il, ya, ta, tu, ti, tuma, tum, dan tunna. Kedua, bertemu dengan na al-fa'ilin. Dan ketiga, bertemu dengan nun inas. Ini keadaan mabninya fi'il madhi. Dan ada perbedaan antara mu'alif dengan pensyarah. Mu'alif mengatakan maf'ul akhir abadan, tapi pensyarah menyebutkan lahu thalathu halatin, ada 3 keadaan. Ini penjelasannya ada pada catatan kaki. Fawaidu wa tanbihatun, faidah-faidah dan peringatan. Al-ula, faidahnya, minal ulama'i, di antara kalangan ulama, man dhahaba ila annal madhiya mabniun alal fathi fi sa'iri ahwalihi. Terdapat orang yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu selalu mabni dengan fathah, ya, pada seluruh keadaannya. Ya, kita tasrif fi'il madhi dari kataba atau doroba misalnya sampai dorobtu dorobna, maka itu semuanya keadaannya itu mabniun alal fathi, yang menurut pendapat ini. Lakin al fathah, akan tetapi fathah di sini imma dhahirun, maka doroba bisa dohir seperti contohnya doroba, maka mabni atas fathahnya ini fathahnya dohir. Au muqaddarun, atau bisa juga nanti muqaddar, ya, ditakdirkan.
Jadi lafadznya mungkin tidak tampak secara lahir ya fathah, tapi nanti tetap hukumnya itu fathah mabninya. Ya, ditakdirkan. Jadi ta'adzuri bisa juga karena memang alasannya karena tidak bisa ditampakkan, ya ta'adzur, tidak mungkin ditampakkan. Seperti fi'il roma, maka berakhiran alif tidak bisa dikasih harokat fathah, maka fathahnya ditakdirkan. Aulis sikoli, atau karena terasa berat di lisan, seperti misalnya fi'il dorobta, ya bertemu dengan tak fa'il, maka di sini tidak dibaca dorobata karena ada huruf sampai 4 dalam sebuah kata berharokat semua beriringan, dan itu dalam bahasa Arab termasuk keadaan yang berat. Mayoritas kata dalam bahasa Arab itu kan 3 huruf, kemudian berharokat atau bersukun. Nah, ketika lebih dari 3 kemudian berharokat ini tidak terlalu disukai, dianggapnya berat. Oleh karena itu biasanya jarang sekali kata dalam bahasa Arab itu ada 3 harokat lebih berderet, maka diringankan. Jadilah fathahnya pada huruf terakhir dari fi'il itu ditakdirkan. Ya, jadi fathahnya ditakdirkan, muqaddar lisikol. Atau mungkin muqaddarnya lil munasabah, karena menyesuaikan. Ka dorobu, seperti misalnya kata dorobu. Di sini fi'il madinya bertemu dengan wawul jamaah, dan wawul jamaah itu harokatnya sukun. Dan wawu ya itu kan huruf ilah, dan dia sukun, maka di sini huruf sebelumnya itu perlu menyesuaikan. Yang sesuai dengan wawu adalah tapi fathah tidak bisa ditampakkan karena menyesuaikan dengan huruf terakhir yang tadi, menyesuaikan dengan wawu jamaah yang sukun, ya. Jadilah disesuaikan harokatnya menjadi domah, pembacaannya jadi domah. Asalnya fathah, maka fathahnya di sini ditakdirkan. Nah, ringkasnya para ulama sebagian ada yang berpendapat fil madi itu senantiasa harokatnya itu fathah, ya mabniun alal fathi pada seluruh keadaannya. Ya. Dari tasrifan huwa sampai nahnu, ya doroba sampai dorobna. Bedanya ada yang fathahnya tadi itu dohir, ada yang muqaddar dengan beberapa alasannya tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini sebagian qaul ulama nahwu. Kemudian lanjutnya, waqad asara al-musannifu ala hadzal madhhabi. Nah, dan sang musannif, penulis kitab, yakni penulis matan, ini dia berjalan di atas mazhab ini. Nah, dia mengikuti pendapat ulama ini, yaitu mabniun alal fathi daiman. Maka beliau pada matan mengatakan fal madi maftuhul akhiri abadan. Ya, fil madi itu semuanya dalam keadaan mabniun alal fathi. Lakin alladzi dzakarnahu fi syarhi, akan tetapi kami, ini penulis syarah, menyebutkan di dalam syarahnya tadi wa al-aisaru alal mubtadi'in tadi, yaitu dia mabni senantiasa tetapi bisa mabni dengan fathah, bisa mabni dengan domah, bisa pula mabni dengan sukun. Karena ini lebih mudah bagi para mubtadi, ya, yang tampak saja, ya tampak mabni dengan fathah, tampak mabni dengan domah, atau tampak mabni dengan sukun. Dan ini juga adalah pendapat sebagian ulama nahwu. Dan ini lebih sesuai untuk mubtadi, maka para pensyarah dalam syarahnya mengikuti pendapat yang lebih mudah untuk dipahami oleh pemula bahasa Arab. Fakhtarnahu lidzalika, ya. Oleh karena itu penulis memilih pendapat yang ini. Kemudian faedah yang kedua, atsaniyah,
Romau wa da'au wa tawasau. Fi'il romau atau da'au atau tawasau af'alun madiyatun. Nah, fi'il madi mabniyatun ala domi al-muqaddari, yang dia itu mabni dengan domah tapi domanya ditakdirkan. Nah, ini penjelasan nanti bisa dibaca pada Jami' Durus al-Lughah al-Arabiyah. Ya, karena asalnya adalah fi'il madi ya, mu'tal akhir. Asalnya roma, da'a, dan tawaso ya mu'tal alif. Kemudian bertemu dengan wawu jamaah. Karena maksudnya pelakunya jamak, goibin. Tadi kalau kita lihat pada pensyarah di poin yang kedua yubna ala domi, ini kalau fi'il madi bertemu dengan wawul jamaah. Tapi tadi fi'ilnya tadi adalah fi'il mu'tal akhir. Ya, mu'talnya mu'tal akhir dengan alif. Nah, alif ini tidak bisa menerima harokat. Maka domanya ditakdirkan. Ya. Jadi pada romau atau wada'au atau wasau ini fi'il madinya mabni dengan domah yang muqaddar di atas huruf terakhir yang tidak tampak ya, mahdzuf. Huruf terakhirnya alifnya roma, da'a, dan tawaso, alifnya dihapus karena bertemu dengan wawul jamaah yang merupakan wawu itu merupakan huruf ilah juga. Huruf ilah beriringan maka perlu dihapus salah satunya. Maka jadilah bukan roma dengan alif terus baru wawu, tetapi langsung habis roma setelah mim itu alifnya dihapus, langsung setelah itu wawu. Nah, alifnya itu ada domah muqaddar di situ. Nah, demikian. Ya, ala kulli hal ringkasnya untuk fi'il madi ya mabni dengan fathah, mabni dengan domah, mabni dengan sukun. Baik, kita telah selesai membacakan tadi fi'il yang pertama yaitu fi'il madi. Nah, insyaallah kita lanjutkan kembali pada fi'il yang kedua. Di sini bukan mudhari tetapi fi'il amr didahulukan dibandingkan mudhari. Dan awalan tadi fi'ilul madi, sanian yang kedua langsung syarah mengatakan al-fi'lu al-amru. Yang masyhur biasanya kalau fi'il madi itu memang al-fi'lu al-madi atau fi'lun madin, susunannya na'at man'ut. Adapun untuk fi'il amr biasanya yang masyhur itu susunannya mudhaf ilaih ya, fi'lul amri atau fi'lu amrin. Nah, adapun di sini sang pensyarah menyebutkannya al-fi'lu al-amru. Wallahu alam, mungkin di sini susunannya adalah al-fi'lu, maksudnya adalah fi'il amr, kemudian al-amru badalnya. Al-fi'lu yaitu fi'il amr. Ya, al-gulal intinya maksudnya adalah fi'lul amri. Nah, qala al-musannifu wal amru majzumun abada. Dan fi'il amr itu nanti keadaannya majzumun abada. Selamanya majzum. Nah, fi'il amr di sini menurut muallif itu i'rabnya jazam ya, selalu majzum. Asyarhu, penjelasan dari pensyarah, al-fi'lul amru ya hukmuhu yakunu mabniyan daiman. Fi'il amr hukumnya dia senantiasa mabni. Ya, berbeda dengan mu'alif tadi majzumun, berarti dia mu'rab. Tetapi sang pensyarah memiliki pendapat lain. Dan mungkin kalau dari qarinah sebelumnya ketika beliau berbeda pendapat dengan pensyarah, pensyarah berbeda pendapat dengan mu'alif, karena beliau memilih yang mudah untuk muhtaji. Maka kemungkinan di sini beliau juga mengatakan yakunu mabniyan, berbeda dengan perkataan penulis. Ini karena ini pendapat yang lebih mudah bagi para pembelajar pemula. Walahu arba'u halatin, dan mabninya ini ada 4 kondisi, ada 4 keadaan. Al-hadul ula, keadaan yang pertama, kapan fi'il amr itu mabni di atas sukun? Idza kana sahihal akhiri, kalau dia adalah fi'il amr yang sahih akhir. Walam yattasil bi akhirihi syai'un,
dan ia tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Berarti tidak bersambung dengan alif isnain, wawul jama' ataupun ya mukhatabah. Ya, saya akhir yang tidak bersambung dengan tadi. Atau awit tasulat bihi nunul inasi. Atau apabila fi'il amr dia bersambung dengan nun inas, maka dia juga mabniun ala sukuni. Nah, jadi fi'il amr itu mabni dengan sukun ketika dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun setelahnya, kecuali dia dengan nun inas. Ya, tidak bersambung dengan apapun, atau kalau dia bersambung dengan nun inas, maka yubna ala sukuni. Nahu qali ta'ala wadhkur rabbaka. Dan kamu ingatlah Tuhanmu. Sebutlah Tuhanmu atau ingatlah Tuhanmu. Maka amar tidak bersambung dengan sesuatu apapun setelahnya dan dia sahih akhir, maka yubna ala sukuni. Wa qalihi wadhkur ayutla. Hendaknya kalian para perempuan mengingat apa yang telah dibacakan, telah diajarkan. Maka uskurna di sini dari uskur, kemudian bertemu dengan nun inas, ya, jamak perempuan. Maka juga sama, yubna ala sukuni. Ya, tidak bersambung dengan apapun saya akhir, yubna ala sukun. Bertemu dengan nun inas, fi'il amr juga yubna ala sukun. Ya, karena pertama itu apabila ada dalam dua kondisi tadi. Halatu asaniyatu, keadaan yang kedua untuk mabninya fi'il amr, yubna ala hadfi harfil illati. Ya, fi'il amr mabni di atas dihapusnya huruf illahnya. Ya, dihapus alifnya atau wawu atau ya di akhir fi'il. Ya. Berarti ini hanya mungkin ketika dia mutal akhir, ya, film. Kapan ini? Idza kana mutalal akhiri. Jadi adalah fi'il amr yang berasal dari fi'il yang mutal akhir. Nahu qouli ta'ala, seperti diantaranya contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik. Ya, serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya, maka ud'u di sini dari da'a yad'u, asalnya setelah ain itu ada huruf lain, ya. Ain bukan huruf terakhir dari fi'il, tapi ada huruf ilahnya. Nah, dalam hal ini ada huruf wawunya setelah ain. Ud'u, tetapi ya kan dia dah mu'tal akhir, ya hilang dari yad'u, kemudian ud'u dihapus wawunya. Atau firmannya yang lain, ittaqillaha, ya, bertakwalah engkau kepada Allah, dari fi'il ittaqa yattaqi. Kemudian amrnya dari yattaqi, dihapus huruf terakhirnya ittaqi jadinya. Ya, dia bukan mabni dengan kasroh, dan ud'u tadi tidak mabni dengan dhammah, tetapi ya, dengan dihapusnya huruf ilah yang di akhir fi'il. Dan contoh yang terakhir misalnya seperti firman Allah yang berbunyi wanha anil munkari, dan hendaknya engkau mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Nah, ini dari fi'il naha yanha. Kemudian setelah haknya di sini ada huruf ilah yang dihapus. Nah, fi'il amr yang mu'tal akhir, dibangun dari fi'il yang mu'tal akhir, maka dia mabni, dan mabninya itu ala hafi harfil illati, dihapusnya huruf ilah tersebut. Ya, kalau tadi sahih akhir itu dengan sukun, kalau mu'tal akhir dengan hadfu harfil illah. Al-halatu ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga, yubna ala hadfin nuni. Nah, sekarang
Fi'il amr itu juga mabninya bisa dengan dihapus nunnya, hadfun nun. Ya, mabniun ala hadfun nun, bukan mansubun atau majzumun, tapi sekarang mabniun ala hadfin nuni. Kapan fi'il amr seperti ini? Idza tasalla bihi aliful itsnaini, jika ia bersambung dengan alif itsnain, au wawul jama'ati, atau wawul jama'ah, au ya'ul mukhatabah, atau ya' mukhatabah. Nah, seperti contohnya firman Allah, wa kula minha, dan kalian berdua makanlah dari keduanya, atau kulu washrobu, kalian makanlah dan minumlah. Atau firman yang lain, wa kuli washrobi, kamu wahai perempuan makanlah dan minumlah. Nah, kita perhatikan fi'il amr dari akala ya'kulu di sini. Nah, ketika amr disambungkan atau dipertemukan dengan alif isnain seperti gula, kemudian dengan wawul jamaah seperti hulu, dan terakhir bertemu dengan ya' mukhatabah, ya kuli. Maka di sini asalnya dari ya kulani, ya kuluna, tak kulani, tak kuluna, atau tak kulina. Dari fi'il mudhari akala ya kulu, kemudian tak kulani, tak kuluna, tak kulina. Sebenarnya kita dibuat dalam bangunan amarnya, dalam sigo amar, nunnya tersebut dibuang, dihapus. Jadi tak kulani jadi kula, tak kuluna jadi kulu, tak kulina menjadi kuli. Nah, inilah keadaan di mana fi'il amr itu mabniun ala hadfin nuni. Arabiah yubna alal fathi. Fi'il amr juga bisa mabni dengan atau di atas fathah. Kapan? Jika tasolat bihi nunut taukidi. Ya, apabila ia bertemu dengan nun taukid. Ya, kalau fi'il amr bertemu dengan nun taukid, maka nanti mabniun alal fathi. Seperti contohnya ushkurannallaha. Ya, kamu bersyukurlah kepada Allah. Nah, tapi kan di sini perintah bersyukur dari kata ushkur kemudian diberikan penekanan maknanya dengan nun taukid. Sungguhlah engkau bersyukur kepada Allah misalnya. Maka jadi ushkuronna. Fi'il amr di sini ketika bertemu dengan nun taukid, nah dia mabni dengan fathah. Ya, ushkuronna. Ya, ringkasnya untuk fi'il amr dalam penjelasan pensyarah itu dia senantiasa mabni. Berbeda dengan pendapat penulis, dia majzumun, tetapi kalau menurut pensyarah yang memberikan pilihan yang lebih mudah untuk mubtadi itu dia mabni, dan mabninya itu ada 4 keadaan. Bisa mabni dengan sukun, bisa mabni dengan dihapusnya huruf ilah, atau dihapusnya dengan huruf nunnya, atau dihapusnya dengan atau dengan fathah yang keempat. Ya, ada 4 keadaan mabninya fil amr. Yang pertama mabni dengan sukun, maka kelihatan di akhir fiil maka dia sukun. Kemudian kalau dia itu mu'tal akhir, maka nanti huruf terakhirnya dari fiil amr tersebut ada harokatnya, tidak sukun tetapi ada harokatnya. Ini tandanya adalah harfu hadfil illah. Sebenarnya ada huruf lagi setelahnya tetapi dihapus. Atau nanti fi'il amr itu ada di akhirnya ada alifnya, atau ada wawunya, atau ada ya-nya. Maka itu sebenarnya adalah alif isnain, wawu jamaah, atau ya mukhatabah. Maka ini dia mabni dengan dihapusnya nunnya. Jadi asalnya dari ani una ina, tapi kemudian nunnya dihapus. Ya, mabniun ala hadfin nun namanya. Dan terakhir, kalau ia bertemu dengan nun taukid,
maka nanti akan tampak fil amr tersebut nanti mabniun alal fathi. Nah, meskipun nanti sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, fiil-fiil yang bersama dengan nun taukid itu tidak semuanya mabni, ya. Ada perincian di situ. Tapi sederhananya, ya, kalau dia bertemu dengan nun taukid maka fiil amr itu mabniun alal fathi. Nah, catatan kaki ya, fawaidu wa tanbihat, faedah-faedah dan beberapa peringatan. Al-ula, u'turidu alal musannifi qawluhu al-amru majzumun. Perkataan penulis matan itu, yaitu al-amru majzumun, itu bisa dibantah, ya, atau tertolak. Wa ujiba anhu, dan ia bisa dijawab bi annal musannifa jaro ala mazhabil kufiyina al-qailina bi annal amra qit'atun minal mudhari'i majzumin. Qit'atun minal mudhari'i majzumun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi, ya, dijawab bahwasanya penulis matan itu dia berjalan di atas mazhab Kufah, ya, bersama para ulama Kufiyun, yang mereka mengatakan bahwasanya fil amar itu adalah sebenarnya qit'atun minal mudhari'i, ya, termasuk fi'il mudhari, ya. Menurut pendapat ini yang diikuti oleh penulis matan, fil amar itu termasuk fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang majzum, ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, jadi fil amr itu majzum dengan tanda jazmnya sebagaimana fi'il mudhari yang majzum. Ya, kalau fi'il mudhari sahih akhir majzumnya dengan sukun, maka fi'il amr yang sahih akhir juga majzum dengan sukun. Kalau fi'il mudhari yang af'al khamsah itu jazmnya dengan hadfun nun, maka fi'il amr yang berasal juga dari fi'il mudhari af'al khamsah maka nanti juga majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kalau dia mutal akhir majzumun dengan dihapusnya huruf ilah, maka juga sama. Fi'il amr itu yang mutal akhir bangunannya, maka dia nanti juga jazmnya dengan harful ilah. Nah, dia pun huruf ilahnya yang terakhir. Nah, tapi pensyarah di sini mengikuti pendapat yang lain bahwasanya fi'il amr itu mabni, dan mabninya bisa dilihat pada keadaan akhir secara zahir fi'il amrnya. Dia bisa mabni dengan sukun, bisa dengan dihapusnya huruf ilah, bisa dengan penghapusan nun, atau bisa juga kalau bertemu dengan nun taukid nanti dia mabni dengan fathah. Jadi sebenarnya dua pendapat ini mirip-mirip. Ya, dikatakan majzumun tanda jazmnya seperti tanda jazmnya fi'il mudhari. Nah, disebut mabni, tapi sebenarnya mabni juga sama, mabni dengan tanda jazmnya fi'il mudhari. Cuma bedanya yang satu mengatakan itu majzumun, pendapat yang lain mengatakan itu mabni. Ala kulli hal, pensyarah memilih pendapat yang yaitu senantiasa mabni. Faedah yang kedua, yang bagi lil mu'ribi ayyakula fi i'rabi nahwi faghfir lana. Hendaknya atau seyogyanya bagi orang yang hendak meng'irab, maka hendaknya ia mengatakan pada i'rab seperti misalnya waghfir lana, dan ampunilah kami, ya, dalam meng'irab firman Allah di sini maksudnya. Maka kata ighfir, dia tidak mengatakan fi'lu amrin, tapi ia mengatakan fi'lu du'ain. Ighfir adalah fi'il digunakan untuk doa, bukan mengatakan fi'lu amrin, kata perintah. Karena seorang hamba ketika mengatakan ighfir lana, dia tidak sedang memerintah, tapi dia sedang berdoa.
Ya, dia mengatakan ikfir fi'lu du'ain. Wala yakulu, dan dia tidak mengatakan fi'lu amrin. Tidak mengatakan ikfir adalah fi'lu amrin. Nah, ini sebagai ta'adduban. Ya, bentuk adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini yang namanya amar itu adalah perintah dari sesuatu yang kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Adapun ketika mengatakan ikfir lana, ini adalah seorang hamba menyuruh Tuhannya yang maha tinggi. Maka ini bukanlah amar, tapi namanya doa. Nah, ini hanya di antara adab-adab dalam mengirab firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tauqidu fil amri bin nuni lam yaqa fil Qur'anil Karim. Nah, sekedar informasi saja bahwasanya menegaskan fi'il amr dengan menggunakan nun taukid itu tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka beliau ketika tadi membahas poin yang keempat, beliau memberi contoh bukan dari Al-Qur'an, sebagaimana kebiasaan dalam kitab Al-Mumti ini. Ya, kita lihat contoh-contohnya banyak menukil dari kalamullah atau paling tidak ayat sunnati Rasulullah. Tetapi mereka tidak dapati contoh yang sesuai dari keduanya, maka beliau mengambil contoh sendiri seperti di sini, ushkuronna allaha. Nah, ya, demikian pembahasan fil amr. Yang pertama tadi dibahas fil madhi. Memang yang pertama itu fil madhi di asalnya. Kemudian setelah itu fi'il amr terlebih dahulu. Padahal biasanya susunannya itu mandi, mudhari, kemudian baru amr. Ini diantaranya karena fil madi dan fil amr itu sama-sama oleh pensyarah hukumnya itu matni. Ya. Cukup satu saja. Fil madi matni, fil amr matni. Ya, hukumnya cuma satu, sama-sama matni dengan kondisi yang berbeda. Fil madi matninya itu ada 3 keadaan, fil amr ada 4 keadaan. Adapun fil mudhari diakhirkan karena di sana fil mudhari ini lebih kompleks dibandingkan fil madi dan amr. Ya, fil mudhari ini dia ini ada yang mu'rab, ada pula yang matni. Ya, kadang-kadang mu'rab, kadang-kadang matni. Oleh karena itu, oleh penulis syarah, maka beliau mengakhirkan bab ini. Nah, sederhananya dari si i'rab dan bina, fi'il itu asalnya matni. Karena hanya dalam kalimat fi'il itu datangnya sebagai predikat saja. Berbeda dengan isim yang kedudukannya bisa bermacam-macam. Fungsinya dalam kalimat beraneka ragam. Maka butuh i'rab untuk membedakan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Adapun fi'il tidak terlalu membutuhkan karena keadaannya cuma satu, digunakan dalam kalimat pasti sebagai predikat. Sehingga dia tidak butuh i'rab. Maka asalnya mabni. Nah, kenapa kok fi'il mudhari itu ada yang mu'rab? Ya, karena fi'il mudhari ini nanti dari beberapa sisi itu mirip dengan yang ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala itimamikum wa judikum. Silakan di murojaah sendiri lagi nanti. Barakallahu fikum. Wastaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Kami akhiri pertemuan pada siang hari ini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.